Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari ini kita akan mengawali masa Prapaskah dengan Rabu Abu, di mana abu akan ditaburkan di atas kepala kita sebagai bentuk dari pertobatan kita. Dan tentunya dalam beberapa waktu ke depan, dalam beberapa pekan ke depan, kita secara pribadi akan melakukan retret dan juga secara komunal akan bersama-sama melakukan retret. Yang artinya kita akan merasakan melaksanakan pertobatan dengan cara berpuasa dan berpantang. Saya katakan tadi bahwa secara personal dan komunal. Begitu juga dengan pertobatan. Pertobatan memiliki dimensi yang personal dan juga komunal. Apa artinya? Maksudnya bahwa pertobatan itu memiliki dimensi personal sebagaimana kita beriman. Iman kita kepada Allah itu memiliki unsur-unsur personal. Allah yang menyapa kita secara pribadi. Allah yang menyapa kita secara unik dengan cara-caranya melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Dengan demikian, tentu setiap pengalaman kita satu dengan yang lain itu berbeda.
Karena kita tidak hidup bersamaan, bahkan kalau hidup bersamaan saja, pengalaman iman akan Allah itu pun berbeda. Allah menyapa secara personal diri kita. Allah menyapa kita dengan caranya yang unik. Dan karena ini, maka pengalaman iman kita akan berbeda. Mungkin ada pengalaman iman yang bermuncul dari hidup harian. Entah dalam satu peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang menggembirakan, atau sebagainya. Nah, begitu juga dengan pertobatan. Pertobatan itu ada unsur personal. Pertobatan itu adalah perkara saya dengan Allah secara personal. Karena saya disapa Allah juga secara personal dalam iman kita. Artinya bahwa pertobatan itu merupakan dorongan, kesadaran kita sebagai manusia dan silih atas dosa. Sehingga ada keinginan dari diri kita untuk berbalik, kembali kepada Allah. Jadi ada sebuah dorongan dalam hati yang membangun kesadaran setiap manusia karena beriman tadi. Maka ya pertobatan saya dengan Allah atau cara-cara saya kembali kepada Allah, ya biarlah ini menjadi ruang saya manusia dengan Allah secara personal. Nah, dengan demikian, karena ada unsur-unsur personal ini, inilah yang kita hidupi sebagai pribadi. Maka kalau kita tadi mendengar bacaan Injil, Yesus mengatakan keras kepada murid-muridnya, jangan kita melakukan kewajiban kita di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kananmu. Dan ketika kita berdoa, jangan seperti orang munafik yang berdiri di depan rumah ibadat dan di tikungan-tikungan. Pertobatan bukan sesuatu yang perlu ditunjukkan. Karena tidak ada relasi khusus atau relasi yang personal antara saya dengan yang lain. Saya akan menunjukkan bahwa saya berbuat baik. Saya ingin melakukan atau menunjukkan bahwa saya berpuasa kepada orang banyak. Karena tadi beriman dan bertobat adalah perkara personal. Jadi biarlah relasiku dengan Allah yang aku bangun dalam setiap pertobatanku. Bukan sesuatu yang ditunjukkan. Maka dalam Injil, Yesus mengatakan keras kepada para pengikutnya, bahkan kepada murid-muridnya. Karena Bapalah, Allah lah yang nanti akan memberikan, entah katakanlah sebagai imbalan atau sebagai sebuah upah dan segala macamnya. Bukan dari manusia yang lain. Nah, tetapi hal lain yang perlu diingat, karena tadi masalah beriman dan bertobat adalah urusan personal, jangan lalu kita dengan mudah mengatasnamakan segala sesuatu yang personal ini dengan tidak melakukan. Buat apa sih kamu ngurusin diriku? Aku mau puasa atau pantang, apa urusanmu? Betul, bukan urusan orang lain. Tapi hati-hati dengan atas nama personal ini, jangan-jangan kita malah tidak melakukan sesuatu. Kita tidak melakukan pertobatan itu sendiri. Yang kedua, bagi saya yang menarik adalah iman dan juga pertobatan memiliki dimensi komunal. Karena iman yang kita hidupi saat ini bukanlah iman yang mati, tetapi iman yang dihidupi juga oleh para murid dan juga terlebih oleh bapak-bapak gereja yang akhirnya kita pahami pada saat ini, ya, ini waktu bagi kita untuk melakukan pertobatan dalam masa Prapaskah. Jadi iman yang tadi kita alami setiap harinya secara personal itu bukan pertama-tama ya sudah selesai. Ada iman yang terus diturunkan oleh para murid, para rasul, mungkin juga para nabi dan segala macamnya. Ada iman yang terus-menerus dan pertobatan yang terus-menerus disuarakan. Hingga sampai saat ini kita mendengar, menghayati, dan menghidupi. Jadi iman atau pertobatan yang kita lakukan ya bukan semata-mata iseng saja, bertobat.
melakukan mati raga. Tetapi di balik itu semua, ada satu hal yang memang ini memiliki dimensi kebersamaan. Sehingga kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya mendengar kemarin ada surat Gembala terkait masa Prapaskah, maka pada bagian aturan atau tata cara pantang dan berpuasa juga ditekankan bagaimana keluarga ataupun komunitas membangun bentuk-bentuk pertobatannya dengan cara yang sudah disepakati tentunya oleh keluarga ataupun komunitas. Maksudnya apa? Bahwa pertobatan itu juga perlu kebersamaan dalam sebuah komunitas. Supaya pertobatan ini memiliki daya guna bagi yang lain. Misalnya dalam keluarga ataupun komunitas, tiap Jumat tidak makan daging. Uangnya disisihkan ya, mungkin nanti bisa membantu mereka yang membutuhkan. Atau misalnya juga mengurangi porsi makan dan segala macamnya. Baik hal-hal ini disepakati dan inilah dimensi kebersamaannya. Tidak hanya itu, ketika iman dihayati secara personal, maka kita juga bersama-sama diajak untuk terlibat merenungkan tema-tema atau renungan-renungan masa Prapaskah secara bersama-sama. Entah dalam kelompok tertentu, keluarga, lingkungan, komunitas, ataupun apapun saja bentuknya. Tetapi ini ingin mengingatkan kita bahwa pertobatan kita ini merupakan gerak bersama dengan gereja yang lain. Tidak hanya di Gereja Kota Baru, tidak hanya di Yogyakarta, tidak saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena kerap kali kita butuh momen juga ya, bersama-sama untuk melakukan pertobatan. Dan yang terakhir, bahwa pertobatan itu bukan sesuatu yang hanya terlihat secara kasat mata. Oh, tidak makan, menyisihkan uang jajan dan segala macam. Yang penting adalah bagaimana kita membangun pertobatan batin kita. Jadi kita juga menata diri kita, mendekatkan pada Allah dalam setiap doa-doa kita selama beberapa waktu ke depan. Ikut terlibat dalam renungan APP. Juga meluangkan waktu barang setengah jam setiap hari mungkin sebagai bentuk pertobatan saya mendekatkan diri saya pada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dengan demikian saya mencoba merefleksikan bahwa pertobatan adalah perkara saya sebagai manusia, dengan Allah sendiri dalam kesatuan iman kita dengan tradisi gereja yang cukup panjang. Ya. Jadi Prapaskah ini bukan hanya dirumuskan dalam waktu yang singkat, tetapi sebuah refleksi yang panjang. Sehingga biarlah pertobatan ini menjadi pertobatan personal saya dengan Allah dalam keseluruhan bersama umat Kristiani di seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, selamat memasuki masa pertobatan, masa Prapaskah, ataupun juga masa-masa kita retret bersama dengan Allah di waktu-waktu ke depan, supaya kita juga bisa kembali berbalik kepada Allah. Amin.